Paulus di luar masih hidup sampai sekarang. Yesus. Paulus masih hidup sampai sekarang. Oh, dia mati, tetapi Nah. dia ada jaminan Tuhan karena dia mengikut Yesus. Paulus saja binasa. Siapa bilang ada tertulis binasa dia? Omon terlampau tua yang kau bawa kemarin ngomong. Ada rupanya tertulis binasa, tetapi orang Islam ada ayatnya, semua melewati neraka. Mau kutunjuk Makanya saya ayatnya? bilang, Dinda, dengar dulu Dinda ya. Kalian itu terlalu narsis ketika ngomong gitu loh. Pertama, kau katakan bahwasanya Caindro diberkati kau bang terus, diberkati istri, diberkati anak-anak, diberkati cucumu, hidupmu akan diberkati orang lain. Hidup ini Mari semua yang ada di rumah ini ikut Yesus. Hanya Yesus juru selamat. Dia saja nggak selamat, gimana mau selamat? Dia aja dirinya nggak bisa selamat, gimana sih abang sih? Iya. Dikejar-kejar sama Romawi nggak bisa selamat. Sudah ditulis bahwasanya memang sampai sekarang setan itu kan seperti kalian kan, agama kalian itu sebenarnya kadang-kadang saya berpikir seperti setan, orang beribadah dikejar. Wow, berarti orang-orang bangun gereja nggak senang. Berarti mau bangun apa baru senang itu? Mau bangun Oke, tempat berarti maksiat. orang-orang iya, berarti orang-orang orang yang retreat melakukan dikejar-kejar. Iya, dengar Setan dulu. atau Tuhan itu. dengar dulu, berarti orang-orang yang melakukan caindrong diberkati. Nih, berarti orang-orang yang melakukan perusakan seperti itu setan gitu. Iya, setan. Oke. Ini ya, kasih ayatnya ya. Kan ngeri, nggak ada hati nuraninya pun nggak ada. Nah, Iya. itulah yang dikatakan Yesus, serigala berbulu domba. Bicara tentang Tuhan, padahal hati nuraninya pun tak ada. Ini kasih data kau Dinda ya. Nih. Pegang cakapmu ya. Orang-orang yang melakukan perusakan ada setan. Pegang cakapmu. Matius 21, 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan caindrong diberkati mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Merpati berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kenapa kamu menjadikan sarang penyamun? Dia mengobrak-abrik dagangan orang, membalikkan meja dan juga dagangan orang. Sekarang saya tanya, saya kembalikan kepadamu, pantaskah dia katakan setan? Kau harus tahu Tadi kau itu bilang. dasarnya. Tadi kau Rumahku bilang. disebut rumah doa. Tadi kau Rumahku bilang. disebut harus Dengar rumah dulu. doa. Tapi dibuat Tadi jadi kau pedagang. yang bilang. Kau orang Jawab. Tadi kau yang bilang bahwasanya orang-orang Orang beribadah yang diganggu. itu adalah setan. Ternyata Yesus melakukan pengerusakan. Tadi kamu yang bilang orang-orang yang melakukan pengerusakan atau sikap dari perbuatan mengerusak itu adalah perbuatan setan. Ternyata Yesus merusak meja dan juga dia miliknya, semua dunia ini pun miliknya. Nah, itu namanya standar ganda. Kau kok orang ibadah kau gak senang? Di mana Yesus mengatakan seluruh dunia ini milik dia? Di mana? Sementara Ada dia tertulis. mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 5 nomor Dia 30. menyelamatkan. Yohanes 5:30 dia mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Kristen mengatakan Yesus itu maha kuasa. Ayo, diberkati oleh Bang Pras. Sekarang saya tanya, kembali kita kepada Dia narasi berkata, awal. aku yang berkuasa Tadi di kau bumi dan di mengatakan, sorga. Dinda, kau tadi mengatakan bahwasannya orang-orang yang melakukan pengerusakan itu adalah syaitan, betul?
Ya setan memang, agama setan nih. Sekarang saya tunjukkan tadi Matius 21 12 sampai 13. Cair dong diberkati. Saya tunjukkan tadi data Matius 12 21 Itu orang ibadah rupanya di situ atau orang yang salah menggunakan tempat Yesus ibadah? melakukan pengerusakan. Sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang, cair dong diberkati. Karena salah melakukan salah fungsi tempat ibadah, bukan orang ibadah. Oke, apa Ini kapasitas dia? nggak senang Apa orang kapasitas? beribadah, nggak Sekarang jawab, senang apa orang bangun kapasitas gereja, dia? Tidak. nggak ada sedikit pun Tuhan ketuhanan di situ. Apa kapasitas dia? Apa kapasitas dia ngerusak dagangan orang? Apa kapasitas dia? Oh, dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, Atau C, dia lurah. Apa kapasitasnya? Tuhan. Dia Oke, yang punya kasih kuasa di sorga dan di bumi. Kasih ayatnya di dalam Matius 21 dia mengatakan perbuatan dia itu adalah perbuatan Tuhan. Di mana ayatnya? Mari kutunjukkan sama kau. Sebagai Gimana? Tuhan Gimana dia Yesus, mengatakan? makanya bodoh kali kau tinggalkan Yesus. Jadi nggak bertuhan. Kau punya ngeri kali. 28 Mana datanya? ayat 18. Dia mengatakan Perhatikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. siapa yang memberikan? Oh, ya dia, orang dia Tuhan. Oh, berarti dia gini ya. Belas narasinya mengatakan kepadaku telah diberikan. Yang memberikan siapa? Inilah bahasa orang itu. Sekarang kalau diberikan macam mana? Makanya Berarti kalau diberikan dia jadi Tuhan. Kau masih Kristen kau. Daripada kau nggak punya Tuhan. Yesus ngomong apa? Pemahaman kau apa? Aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya. Yang memberikan kuasa siapa? Sekarang biarlah siapa-siapa yang memberikan. Dia Tuhan atau tidak? Saya tanya, yang memberikan dia kuasa siapa? Ending yang penting. Endingnya bunyak babak belur. Endingnya dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Endingnya bunyak babak belur. Makanya Yang saya penting bilang, sekarang, satu-satunya Tuhan yang dikatakan maha kuasa tapi meninggal tak bercelana, Tuhannya Ote. daripada kau nggak punya Tuhan. Tuhan yang namanya maha kuasa tapi meninggal tidak berbaju dan tidak bercelana, bahkan dihina diludahi, Tuhannya Ote. Nabi nggak jelas. Begitu banyak nabi dalam Alkitab semua bertemu dengan Tuhan. Hanya nabimu nggak bertemu Lari dengan lagi Tuhan. lagi. Sekarang kita tanya sih, siapa yang memberikan dia kuasa? Iya, yes. Yang penting itu artinya dia memiliki kuasa. Siapa yang memberikan dia Ya. kuasa? Yang penting itu artinya dia memiliki. Daripada Tuhanmu nggak ada yang beri kuasa pun. Baru izin yang Seperti memberikan Nabi kuasa itu nggak ada adalah kuasa, apa? Bu. Harus jujur lah. Nah, Jujur Bang Ini, Singa. ini. Bang Singa, sebelum kau berkata-kata, baca dulu Matius 5 ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Dari tadi kau bernarasi aku dengar, kau tuh berkata-kata tuh melebihi, menambah-nambah. Jadi kau tuh si jahatnya kamu. Apa yang sekarang kulebihi? Coba, apa yang kulebihi? Tadi kau bilang kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberi? Ada yang memberi. Terus Ya. di Matius 17 ayat 3, utusan dengan mengutus kau bilang sama, itu Yesus. Bagaimana Karena dia waktu berbicara jelas bagaimana waktu Yesus dikatakannya dia dibaptiskan? adalah kiasan. Mana ada Dan dia kiasan di situ, sudah Pak? mengatakan Allah dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa satu. Kenapa kau cari lagi yang lain? Satu perintah, maksudnya dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kamu. Loh, kok kata aku itu kata Bible kok? Kata Tuhan, Silakan, aku Bang Barok. ada di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Apa yang kau bilang? Silakan Bang Barok. Yang penting sekarang saya Tuhan tanya, kalian isinya. itu perjelas. ingat, sekarang saya tanya. Jangan Saya- bohong-bohongi kamu. bangsa Indonesia Mana yang ini. lebih tinggi? Yang memberi atau yang menerima? Sekarang dia berkata, aku sudah punya kuasa di sorga dan bumi. Tidak itu kalimatnya tadi, ya Allah. Korobalah. Diberikan. Korobalah. Karena jelas, mari dibacakan sama kau ya. Lukas pasal 10 ayat
ayat Tunggu dulu, jangan lompat lagi kau. supaya kau tahu siapa Yesus Sabar itu. dulu. Saya tanya dulu kepadamu Dinda, mana yang lebih tinggi, yang memberi atau yang menerima? Nah, itu maka aku bacakan di sini. Lukas Jawab dulu. 10 Mana ayat yang 19. Perhatikan ya. Mana yang lebih tinggi, yang memberi atau yang menerima, Dinda? Dia yang memberi. Mari aku bacakan. Yang memberi. Dia yang memberi. Sementara dari data yang kau berikan tadi, Yesus itu menerima atau memberi? Dia sumber. Mari ku bacakan sama kamu. Tidak, berdasarkan data tadi, Yesus itu menerima atau memberi? Halo, teman-teman, udah ku tanya dari tadi kan, nggak ada Allah orang Islam. Jadi supaya semua Dinda, yang selama Dinda. ini percaya pada Faruk itu Sementara dari data yang kau berikan tadi, Yesus itu marah menerima dari atau memberi? ateis. Karena dia setuju Yesus pengerusakan menerima atau gereja. Nggak ada yang setuju bangun gereja. Siapa itu? Kalian saja menjawab. Ya, sekarang oke, Faruk, karena ada pekerjaan yang lain, Yang saya akan turun. Yesus itu menerima atau memberi? Oke, tunggu dulu. Nanti kita akan jumpa lagi karena ada pekerjaan. Singa. Kabur dulu ada singa. Aduh, sudah kabur. Jadi begitulah teman-teman ya. Rancunya iman Oten ini ya. Ketika Bible-nya mengatakan sesuatu ya, Bible-nya antara kitab misal ketika Matius menceritakan tentang Yesus, Markus menceritakan tentang Yesus, Lukas menceritakan tentang Yesus, Yohanes menceritakan tentang Yesus. Ini cakar-cakaran. Lalu datang teman Kristen lagi menghadirkan Yesus yang baru. Kan gitu. Jelas teman-teman ya. Di situ Yesus mengklaim dirinya menerima, bukan memberi. Nah, harusnya yang kalian sembah itu adalah yang memberi, bukan yang menerima. Begitu. Oke, Romeo, selamat bergabung, Romeo. Oke, Lesman, selamat bergabung. Lesman. Ya, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Sedikit untuk bertanya ini Bang Faruk. Ya, kalau mau bertanya silakan on cam Dinda. Aku Kalau mau bertanya, jujur ya, silakan. terlalu pintar sekali untuk memahami isi kitab ya kan. Jadi kemarin ada sih saudara kita dari Muslim juga, tapi itu main nimbok. Akhirnya katanya kepada saya, bilangnya kalian itu mengikuti Yesus kami, Allah kami. Jadi Yesus Islam itu memerintah katanya. Terus lalu saya menjawab, masa iya kalian punya Yesus di mana dia memerintah? Adakah ayatnya itu? Jadi setelah saya ngirimkan itu, dia gak balas-balas. Jadi tolong Bang Faruk untuk diperjelaskan bagaimana sih tentang Yesus kalian itu yang disamakan dengan Isa. Oke, jadi gini Dinda ya, kalau saya pribadi, saya nggak pernah mau menyamakan sosok ya antara Isa ibnu Maryam dengan Yesus, gitu loh. Tapi dari narasi-narasi yang disangkakan, perkataan dari sosok Yesus itu tadi, ada kesamaan. Contoh, ketika Yesus dalam Matius 12 ya, dari Matius 12 nomor 15 sampai seterusnya, di mana di situ dinarasikan bahwasanya dia adalah hamba Tuhan, selaras dengan surah Maryam ayat 30, dengan apa yang dikatakan Isa, kan gitu. Di ayat di ayat 30, qala inni abdullah, qala inni abadullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dia pun menyatakan dirinya Abdullah, hamba Allah, sama seperti apa dikatakan Yesus. Dia juga menyerukan Tuhan yang Esa, sama seperti yang diserukan oleh sosok Yesus itu di dalam Markus 12 nomor 29 gitu loh.
Jadi ada beberapa narasi-narasi yang disangkakan itu adalah perkataan sosok itu Yesus itu tadi sama dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Isa yang tertulis di dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau perihal tentang sosoknya, ini sosoknya ya, tentang sosoknya antara Isa dan juga Yesus, saya tidak pernah mau menyamakan dan saya tidak pernah mau membeda-bedakan gitu loh. Karena gini, sampai detik ini saya tidak bisa mendapatkan narasi-narasi di dalam Bible perihal bagaimana Yesus ini bisa dilahirkan, atau bagaimana mamanya, ibunya yang mengandung dia bebas dari hukum rajam Yahudi. Karena ibunya ini kan hamil tanpa seorang suami. Sementara dalam Bilangan 22 nomor 13 sampai 30, di situ ditentukan tentang hukum rajam bagi Yahudi. Gitu loh. Di mana wanita yang pezina atau laki-laki pezina itu harus dirajam, dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Makanya saya tidak mau menyamakan ataupun saya tidak mau membedakan antara Yesus dan juga Isa. Gitu loh. Silakan Usmana. Oke, terima kasih buat jawabnya dari Bang Faru. Jadi begini Bang Faru, itu ayatnya yang Bang Faru tadi kutip itu di kitab Injil atau di Taurat? Syair bro. Di Alkitab Injil atau di Alkitab Al-Quran? Yang tentang mana? Tentang Yesus apa tentang Itu Isa? yang ayat-ayat tersebut yang tadi Bang Faru itu. Kayaknya Iya, yang ada yang tadi bilang Markus. Ada lagi setelah itu tadi. Kayaknya itu. Oh, Itu di Alkitab ya? ini ya, di Bible nih. Ini ya. Matius 12 ini. Ya, ini Yesus. Yang ini Yesus ya. Dinyatakan dia adalah hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15 sampai 21. Perikopnya ini kan dia hamba Tuhan. Nih. Iya, saya tahu itu kan Matius apa? Itu kan pemahaman kitab Kristen. Jadi kan maksud aku Ya. itu kan dibilang tadi kan kita kan ini beda agama. Kamu kan Islam, kami kan Kristen. Tentunya kami Kristen itu kan kitab suci itu kan Alkitab atau Injil. Jadi kan di Islam itu kan kitabnya kan Al-Quran. Al-Quran. Jadi kan yang herannya saya itu kenapa sih Bang Faru tuh ngutipnya di kitab kitab Kristen gitu, ya kan? Kenapa enggak ada di ayatnya di kitab Al-Quran gitu? Oke, makanya tadi saya bilang kalau perihal sosok ini kan diri saya ini. Sosok Lesmana kan diri Lesmana ini tadi. Kalau perihal sosok antara Yesus dengan Isa, saya nggak pernah mau menyamakan dan nggak pernah mau membedakan. Iya, kalau gini, saya menyetujui bahwasanya makanya, Bang Faru mengatakan Iya, dengar bahwasanya dulu, tidak menyamakan dengar dulu. Yesus itu dengan Kristen. dengar dulu. Makanya yang mau saya samakan itu adalah narasinya. Di mana narasi yang disangkakan adalah narasinya Yesus selaras dengan narasi yang disampaikan oleh Isa. Contoh seperti ini tadi, Yesus itu dinyatakan hamba Allah. Kan gitu. Di dalam Al-Quran, Isa juga menyatakan dirinya hamba Allah. Bahkan di dalam ayat lain, Isa itu sekali-sekali tidak pernah ragu dan tidak pernah malu menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Tapi kalau sosoknya ini, saya nggak mau menyamakan ataupun membedakan. Maka secara otomatis tidak ada nama Yesus di Quran, sebagaimana tidak ada nama Isa di dalam Bible. Oke, jadi gini Bang. Saya tidak bahas sosoknya. Berarti kalau begitu dasarnya Isa kalian itu berarti dasarnya di kitab Injil ya? Tidak di dalam Al-Quran. Nah, kalau tidak didasarkan dari kitab Injil, lalu mengapa dikutip ayatnya di kitab Injil? Kenapa nggak di Al-Quran? Jadi kalau misalkan di kitab Injil dikutip, berarti itu bisa saya katakan berarti tetangga ini berhalusinasi ya. Bisa dikatakan Gini loh, jadi tidak. Abang bilang tadi kan tidak menyamakan, tidak membeda, tidak mesamakan itu Isa dengan Yesus. Yang saya samakan, ya, yang saya nyatakan sama itu bukan sosoknya, ngerti?
Sosok Ya, itu saya ini. mengerti. Nah, sosok itu Norani itu, gitu loh. Itu tidak saya samakan. Makanya ketika berbicara tentang Yesus yang disangkakan perkataan Yesus, kita kutip di dalam Bible di mana iman kalian mengatakan itu perkataan Yesus. Jika mengangkat atau mengutip perkataan yang Isa yang disampaikan oleh Allah, itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Kalau sosoknya itu jangankan sama, beda pun tidak kunyatakan. Karena apa? Karena aku pribadi nggak percaya Yesus itu pernah dilahirkan ke atas bumi ini. Nah, jadi perihal tentang sosok itu tadi yang berbicara tertulis dalam Bible, Allahu alam itu siapa sosok yang berbicara seperti itu gitu loh. Oke, Apakah oke, itu oke, benar oke. tentang Yesus yang dilahirkan itu atau bukan gitu loh. Oke, oke. Jadi menurut di tetangga lain ini, Isa itu Allah atau seorang nabi? Abdullah, dia hamba Allah dan dia adalah nabi. Surah Maryam ayat 30 sampai 31. Oke, surah Maryam. Berarti Isa seorang nabi. Menurut sejarahnya Isa itu naik ke surga atau bagaimana? Nah, Jawab, tidak kan? ada. Tidak ada data dalam Quran mengatakan dia yang Nah, dia itulah naik ke surga. masalahnya. Ketika itu ada datanya di Quran, aku tuh bisa jadi mualaf. Jadi ini masalahnya nggak ada datanya di Quran. Itu yang saya debatkan di inbox itu. Kalau memang seandainya ada, Yesus naik ke surga rupanya Yesus. jadi seolah-olah dia mengimbau saya ini seolah-olah dia itu menyalibkan bahwasanya Yesus itu adalah dari Kristen itu, seolah-olah itu kan, ke Yesus Kristus itu seolah-olah dari Islam ya kita kan. Jadi ketika saya menanyakan adakah ayatnya di Al-Quran, jawabnya tidak. Jawabnya sebelum Alkitab Al-Quran itu ada kitab sebelumnya. Jadi saya tanya kitab sebelumnya apa, jadi nggak dijawab juga. Gak bisa aku tangkap narasinya ini lah. Ngomong apa? Itulah Bang Fahri gak ngerti umur seperti apa. Sedangkan penjelasan apa insya aja gak bisa dijelaskan. Apa? Yang mau kau tanyakan apa ini, Dinda? Cara buat rica-rica ndak? Cara buat rica-rica? Nah itulah tadi lah Bang Faru. Jadi adakah terdapat di ayat Quran itu Isa itu seperti sejarahnya atau bagaimana? Saya mau ketawa sama dia. Abang Faruk menjelaskan dengan begitu panjangnya dijelaskan, masih saja nggak paham lagi ya Allah ya. Nggak masuk dia, nggak masuk. Minum susu dulu. Les, Contoh. susu dulu. Susu. Nih, dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Kan narasinya ini sama dengan yang tertulis disangkakan narasinya Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Tuhanku dan Tuhanmu. Markus 12:29 Yesus disangkakan berkata, hukum yang utama dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita. Ini dibilang Al-KTP tadi, kita di sini, tapi di sini narasi ditegaskan Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi dalam Markus 12 Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama narasinya, tapi sosoknya nggak mau aku samakan gitu loh, dan nggak mau juga aku bedakan karena aku nggak percaya sosok Yesus itu pernah ada lahir gitu loh. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan di tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Oke. Jadi gini. Jadi sudah terbukti bahwasanya Isa kalian itu hambanya Allah, ya? Iya tidak? Iya, terus Jadi setelah itu saya bertanya lagi sama kawan yang inbox saya itu. Jadi yang Muhammad itu apalagi kan kenapa enggak sama Isa aja? Itu nyembahnya kenapa sama Muhammad? Apa ini? Kali kan hambanya Allah. Isa kan hambanya Allah.
Namanya Allah. Gini, dek. Hamba Allah artinya itu makhluk, ya, nabi utusan. Apa bedanya Musa, bedanya Nabi Lut, bedanya Nabi Ibrahim? Itu sama semua. Nabi Muhammad, Nabi Isa itu sama, ya. Jadi kami tidak menyembah nabi. Paham ya? Paham di situ? Banyak punya roh. Berarti kalian tidak menyembah Nabi. Iya, dia roh itu Muhammad. Jadi yang bersuruh sama mama itu yang apa? Ada Muhammad saya itu. melihat di video. Tuhan Ya. Yang menyembah Diam dulu, nama Muhammad. Martin Luther. Martin Luther. roh itu. Martin, jadi begini ya, Les. Coba Kamu baca jelaskan dulu tentang ya, nama itu. Ya, bukan. Kau baca dulu Matius 15 nomor 24. Baca dulu, Dek. Jangan kami aja yang baca. Kau baca dulu. Coba baca dulu. Ini dia saja tidak Diam tulis. dulu. Bu Nora. Iya, enggak, kamu baca dulu ya sebentar, baca dulu. Lain dulu. Enggak, tunggu dulu. Enggak lari dulu. Enggak lari. Baca dulu. Enggak, baca dulu Matius 15 nomor 24. Tunjukkanlah dulu itu. Minta tolong dulu itu. Matius berapa tadi? 15 nomor 24. 15 nomor 24. Ya, dia Tuhan atau utusan? Dan khusus untuk siapa? Nah, Bacakan itu. jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di situ ada kata hanya. Berarti kalau kata hanya, les, nggak usah jeda dulu, dek, lo dek. Oh, ini lagi baik kita suruh dia lah itu. Ya, dia Katanya kebuka. dikasih terjeda pula. Jangan minum kopi lama-lama. Dek, adek. Di tap-tap layar ya teman-teman ya, tembuskan ke 100 ke 250k teman-teman, tolong teman-teman. Di tap-tap layar. Bisa tembuslah sampai 1M. Ini Iya, lumayan nih 1,1. Iya. Berapa tadi Bu Nora? 15? Matius 15 Nomor ayat 24. Nomor 24. Aduh. Ya Bang Les, dek. Halo. Nggak susahnya. Kalau diskusi itu harus bawa pakai data lah. Kalau nggak aplikasi 2, setidaknya ada kitabnya di situ. Jadi enak kalau diskusi gitu loh. Lama sangat nanti terjeda nanti itu. Jangan lama sangat tuh. Udah pulang kok dari hotel toh? Nah, oke. Di situ kan dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Poin yang kita ambil dari situ satu, Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Bedakan pengutus, bedakan itu kan yang diutus. pemahaman kamu. Sebentar, itu nggak pengalaman saya. Saya kan membaca. Dengarkan baik-baik. Aku diutus, berarti ada yang mengutus. Dia diutus untuk siapa? Diam dulu, Dek. Ini ibu guru menjelaskan. Aku diutus, berarti ada yang mengutus. Hanya itu artinya dikhususkan. Dikhususkan hanya untuk siapa? Untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi poin yang didapat satu, dia hanyalah utusan. Yang kedua, dia bukanlah Tuhan karena dia utusan. Yang kedua, dia dikhususkan untuk Bani Israel. Sama seperti Musa untuk Bani Israel. Sama seperti Daud. Nah, terus Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh umat, untuk semesta alam. Karena ada datanya itu. Silakan itu datanya. Bentar ya. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel. Nah, sekarang itu tunjukkan Nabi Muhammad untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Arab?
Kita lihat datanya. Begitu kalau diskusi adik ya. Ya tunjukkanlah datanya mana. Coba kita lihat. Iya, sebentar. Di sini baik-baik loh. Kalau kami masuk ke room kamu, aduh ampun deh, dicincang-cincang kami. Lagi ya, Bani Israel itu bukan untuk Bani Kristen, hanya untuk jemaatnya Bani Yakub, 12 suku bangsa Israel. Sudah dapat itu, Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Berarti Nabi Muhammad diutus dari semesta alam. Bukan dari, untuk semua manusia. Diutus untuk semua manusia. Ya, sementara Yesus untuk Bani Israel. Kan kata hanya itu kan berarti khusus. Ya kan dek? Paham kan kata hanya? Contoh, saya membeli kue ini hanya untuk Lesman. Berarti apakah itu Faruk boleh makan? Nggak boleh. Karena kue itu dikhususkan hanya untuk kamu saya beli. Gitu. Terus? Ya, kita lihat Nabi Muhammad dikhususkan untuk siapa? Apakah untuk Bani Arab aja atau tidak? Gitu. Kalau nggak salah surah An-Anbiya tuh kalau nggak salah ya 107. Coba. Oh ya, itu ada yang tapping. Ya, silakan itu, bacakan tuh. Ya, bacakan tuh. Kita tunjuk aja ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Paham ya? Seluruh alam, semua mencakup semuanya. Nah, beda dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Tar dulu. Itu tadi itu tadi dibilang kami tidak mengutus kau Nabi Muhammad. katakan lagi toh. Bukannya bilang tadi utusan, kakak Nora tadi bilang. Jadi sementara di Al-Quran tidak mengutus. Itu bagaimana sih ceritanya itu? Ya makanya baca baik-baik. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gitu loh. Jadi makna dari ayat ini menyampaikan bahwasanya ya Nabi ini diutus hanya untuk. Jadi kenapa tadi bilang Nora tadi bilang apa itu Muhammad itu sebagai utusan dari semua orang-orang? Dari ya Allah ya Robi telinga kau lah dek. Kok kalau ada uang beli cotton bud lah. Untuk seluruh, bukan dari. Allah yang mengutus Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh semesta alam. Berarti mencakup semua. Beda dengan Yesus, beda dengan Nabi Musa. Dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Kita fokus dulu Bu Nora. Kita fokus dulu. Fokus gigi kiper kau, kau punya telinga yang Aku ini congklak. kan mau belajar. Kau kalau mau belajar deh, sediakan. Bagaimanapun. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Kalau kau mau belajar, sediakan cotton bud. Tidak ada saya katakan dia Nabi Muhammad diutus dari. Saya mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk. Diutus untuk semesta alam. Berarti diutus untuk semesta alam. Iya, untuk semua manusia. Enggak dikhususkan. Beda dengan Yesus. Oke, gini. Jadi Muhammad diutus dari untuk semesta alam. Dari Allah untuk Dari semesta Allah bisa alam. dibilang. Jadi memang Allah mengutus Yesus? apa? Allah mengutus Muhammad itu untuk apa dia mengutusnya? Untuk mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sama dengan seperti Yesus ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Itu artinya ajaran apa? Bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kepada Nabi Musa juga, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel untuk apa? Hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, terus Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam itu untuk apa? Untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fix. Nah, pertanyaan saya, Yesus ketika diutus untuk Bani Israel, kenapa malahan orang Bani Kristen ini yang menjadikan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus mengatakan, aku hanyalah utusan, Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Nah, itu pertanyaannya sama kamu jadinya. Bani Israel, mereka kedatangan Nabi satu, Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan hukum Tauratnya yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Selesai. Ketika Bani Israel bertanya, apa hukum yang terutama itu? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kepada Nabi Muhammad, apa dikatakannya? Nabi Muhammad memperkenalkan bahwa ada cuma satu Tuhan yang harus disembah, yaitu siapa? Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Tuhan yang satu-satunya ini? Yaitu dengan mendirikan sholat. Fix. Yesus juga, Yesus pada waktu beribadah, pada waktu berdoa kepada Bapaknya, dia sujud. Tidak ada dia bertopak-topak tangan di gereja, itu nggak ada. Oke, berarti Muhammad diutus untuk semesta alam. Bukan dari, untuk. Astagfirullah, dia paham nggak sih kata dari? Muhammad diutus untuk semesta alam. Ya. Berarti diutus untuk memberitakan kabar baik, ya kan? Misalnya begini loh, berarti Nabi Muhammad karena Allah sebentar dulu, Bang Les dek, begini ya, dengarkan dulu. Ibu Gembala ngomong, Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam untuk memberitahukan ajaran-ajaran hukum syariat ya yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Nggak mungkin dong Allah datang langsung berbicara kepada manusia. Nah, inilah yang namanya utusan. Diutuslah seorang nabi, seorang rasul. Namanya utusan, itu disebut nabi dan rasul. Untuk menyatakan kenabian kerasulan yang diutus ini, Allah memberikan suatu mukjizat. Kepada Nabi Musa bisa membelah lautan, kepada Yesus dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu adalah mukjizat. Tuhan tidak mungkin membuat suatu mukjizat, Les. Tuhan itu membuat suatu keajaiban karena Tuhan itu mempunyai kuasa. Jika membelah laut, Yesus membangkitkan orang mati. Nah, kenapa enggak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Al-Quran pun juga Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Dia diberikan kitab Injil. Kepada Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Nah, kepada Nabi Muhammad untuk semesta alam, berarti untuk semua manusia. Makanya kedatangan Nabi Muhammad lebih tinggi dong derajatnya Muhammad daripada Isa. Bukan lebih tinggi derajatnya. Begini loh, contoh begini, Les ya. Sebentar begini ya. Apakah Pak Prabowo bisa memimpin dunia? Tidak bisa. Coba saya tanya, nggak bisa kan? Dia hanya bisa memimpin Indonesia saja kan? Nah, itu dia hanya maksud memimpin saya. atas nama, tapi yang melakukan itu aparatnya. Nggak usah lari ke situ dulu, Bang. Ini sekarang kita katakan adalah seorang pemimpin. Oke. Nah, Prabowo, seorang presiden, pemimpin negara, dia mempunyai kekuasaan hanya untuk di wilayah kekuasaannya, yaitu Indonesia. Lalu? Nah, sama seperti Yesus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada yang dikatakan namanya zaman Fatroh. Selama 600 tahun belum ada nabi atau rasul yang diutus oleh Allah.
Nah, akhirnya pada abad ke-7 itulah diutus Allah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk melanjutkan syariat-syariat yang telah dijalankan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, atau nabi-nabi terdahulu. Yaitu apa? Mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu tidak pernah menyimpang, tidak pernah berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Apakah Nabi Musa punya Tuhan kelihatan? Apakah Nabi Daud Tuhannya kelihatan? Apakah Nabi Isa Tuhannya kelihatan? Apakah Yesus mengatakan Tuhannya Bapa itu kelihatan? Bukankah Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat? Fix. Berarti Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus itu tidak ada kelihatan, tidak berwujud menjadi manusia. Berarti Allah itu nggak bisa kelihatan ya? Loh, bukankah di dalam Keluaran 30 nomor 22 apa dikatakan? Tidak ada yang memandang wajahku itu dapat hidup. Iya. Loh, sekarang saya tanya, apakah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu kelihatan? Tapi Yesus mengatakan aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Jadi Di satu. mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa? Itu tadi ada di siapa? Yang sinya tadi yang terangkat tadi itu? Aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya tanya Iya. sekarang. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Satu kalau apa mereka? dibilangnya Sebentar Yesus- dulu, Bang. Bang, sebentar dulu. Aku Nah. dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka sekarang? Ya satu pribadi lah. Oke, kalau Karena saya katakan, bisa, kalau- katakan begini. Kalau saya katakan aku dan Les adalah satu. Satu apa sekarang saya dengan kamu? Kan saya bukan roh. Iya, kalau saya roh, Satu berarti roh, saya satu dengan kamu. Berarti Kalau saya rohmu itu begini, itulah roh saya. Itulah begini misalnya. dengarkan dulu, Les. Karena gini Mbak Sebentar Nura. dulu. Kalau menurut Begini, konteksnya kami begini, kalau kamu kan mau belajar. Kalau orang yang mau belajar harus dengarkan guru. Oke, Aku dan lanjut. Les adalah satu. Itu satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah manusia. Kamu manusia kan, Les? Biasa manusia. Nah, saya juga manusia. Nah, Yesus sekarang hakikatnya apa? Manusia apa Tuhan? Yesus manusia sebagai Nah, manusia. ya sekarang Dia Bapak sebagai itu manusia. roh atau bukan? Bapak itu roh atau bukan? Bapak roh, firman. Nah, sekarang roh dengan manusia itu sama nggak? Roh dengan manusia sama lah. Oke, sekarang tunjukkan. Manusia bisa kelihatan, apakah roh bisa kelihatan? Kalau roh sama firman itu gak bisa kelihatan. Roh bisa kelihatan. Ya nggak bisa kelihatan roh itu. Nah, roh dengan sekarang firman. Pak, Firman itu ya, kan ibaratnya seperti Saya berkata-kata. tidak tanya firman, saya tidak tanya Roh itu firman. seperti nyawa. Saya tidak tanya firman, Les, jangan terlalu jauh deh. Ini aja dulu. Oke. Roh nggak bisa kelihatan, apakah manusia bisa kelihatan? Manusia bisa kelihatan. Ya udah, jadi bagaimana samanya? Ya samanya itu kan istilahnya begini. Jelas roh dan firman itu kan nggak bisa kelihatan, ya kan? Saya tidak tanya firman, saya tidak tanya firman. Firman lagi Ya, jual apa didengarkan- tuh? ya, didengarkan Lagi jual dulu lah, batagor. Bunda. Nah, Jangan begini cuma hanya loh. saya mendengarkan Bukan. Anda. Loh, kamu kan mau belajar. Saya kan guru berarti yang ngajarin kamu. Iya, saya mau belajar, tapi kan Bu Nora kan mau Kalau bertanya kamu juga. mau belajar, Karena Bapak sekarang Bu Nora kita bertanya, begini maka loh. saya jawab Sekarang juga. begini, oke. Sekarang begini, Bapak itu roh tidak? Bapak roh, Oke, iblis roh tidak? iblis juga roh. Jadi apa bedanya Bapak dengan iblis? Ya beda lah antara pekerjaan. Saya Pekerjaan bertanya. iblis itu pekerjaannya Sekarang saya kembali- bertanya, Bapak itu roh. Roh itu bisa kelihatan? Tidak. Betul kan? Iblis Tidak. adalah roh. Roh bisa kelihatan? Roh Tidak. kayak gitu aja tidak bisa kelihatan. Nah, sekarang apa bedanya Bapak dengan iblis? Sama-sama roh mereka, sama-sama nggak kelihatan. Iya, iya. Itu roh Allah dengan roh iblis memang sama-sama dinamakan itu roh. Tapi roh itu kan dua faktor itu seperti roh Allah itu kan roh membawa damai, sementara roh iblis Saya itu tidak tanya roh sifat, membawa. itu namanya sifat. Itu namanya Ya, sifat. itu. Sekarang Makanya begini, didengarkan dulu. sekarang saya begini. Ah, Ketika saya masak nasi, itu dari beras, betul nggak? ya betul. Ketika saya masak bubur, itu juga dari beras, betul nggak? Hmm.
Nah, sekarang mereka sama-sama beras nggak? Sama-sama beras. Sama-sama dari beras. Ketika Bapa itu adalah roh, roh tidak kelihatan. Ketika iblis itu adalah roh, roh tidak kelihatan. Jadi apa bedanya Bapa dan iblis? Sama-sama roh. Iya memang sama-sama roh. Nah, ya udah. Nah, inilah maksud saya begini. Makanya di dalam Islam, Allah itu bukan roh. Karena roh itu adalah ciptaan. Roh ciptaan. Betul. Kita mau buka. Mau saya buka datanya di dalam Bible kamu sendiri. Bahwa roh itu adalah ciptaan. Kau buka di dalam Bible-ku, Bible mula. Kan aku kan mengajar dari Kalau kamu. bukan di dalam Al-Qur'an, sekarang saya tanya, menurut kamu, menurut Kristen roh itu ciptaan tidak? Kalau roh itu tidak ciptaan, Nah, saya tunjukkan lah itu di roh dalam. firman, itu roh Allah. Itu Tunggu dulu sebentar. Saya akan tunjukkan kalau di dalam Bible kamu roh ternyata ciptaan. Oke, saya tunjukkan ini ya. Zakaria 12. Zakaria 12. Sebentar, saya yang tunjukkan aja. Nanti kamu apa? Enggak, lebih bagus saya membaca daripada apa. Ini saya tunjukkan aja. Nih. Kamu bilang di dalam Bible kamu roh itu bukan ciptaan. Ternyata di dalam Bible kamu terciptaan. Nih. Zakaria 12 nomor 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan apa nih? Menciptakan roh dalam diri manusia. Jedar. Jadi Yesus manusia bukan? Manusia. Dia kan Nah, roh yang- menciptakan manusia, dia kan menciptakan Sekarang- roh manusia. Nah, sekarang roh ciptaan bukan? Itu kan roh manusia. Nah, sekarang Yesus manusia bukan? Ya, manusia. Nah, jadi jadi manusia. Jadi manusia Yesus dengan manusia saya apa bedanya? Sama-sama manusia bukan? Ya memang, tapi Ya kan udah. Nah, sekarang roh yang dimiliki oleh Yesus ciptaan bukan? itu tadi di ayat berapa tadi terdapat? Zakaria 12 nomor 1. Kamu aja nggak tahu Zakaria Bible kamu. Zakaria Nanya nomor kamu nih. nomor 24 ayat 1. Zakaria 12 nomor 1. 12 nomor 1. Ya. Dia tidak percaya kan? Nah, inilah si Thomas. Thomas itu salah satu murid Yesus yang tidak percaya pada waktu kebangkitan Yesus. Dia harus dulu mencucuk tangannya ke lubang tangannya Yesus baru percaya. Makanya kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mereka tidak. Mereka harus melihat dulu sosok Tuhan baru percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mereka enggak. Tuhan harus berwujud baru mereka percaya. Inilah si Thomas. Thomas salah satu murid Yesus yang tidak percaya. Ya, gitu ya. Bunda, dia lama-lama terjeda itu Bunda. Nanti dia kepental pula. Nanti diangkat ke Bunda. Itu konteks Oh, my God. itu udah salah paham itu. Itu Loh, konteks saya dari tidak mengatakan salah paham. Yang saya katakan di sini ini dikatakan seolah-olah ini Bapak Nah. Bunora itu semi. Loh, sekarang saya tanya, yang saya baca menciptakan roh, pertanyaan saya, roh ciptaan bukan? Ya roh itu kan Allah itu kan menciptakan manusia, lalu setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Berarti roh ciptaan kan? Iya. Ya Ya roh manusia bukan roh Allah. Iya, sekarang gini, menciptakan roh, berarti roh ciptaan bukan? Iya. Nah, menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan roh? Itu satu hakikat itu Bu Nurna. Saya bertanya. Saya tidak tanya satu hakikat, mau 10 hakikat. Ya Yang udah, saya ya udah. tanya- Dia melahirkan manusia. Nah, jadi yang saya baca Zakaria 12 itu roh ciptaan bukan.
Oke, udah. Ya roh ciptaan bukan? Jawab saja. Ya roh ciptaan, tapi roh itu kan roh manusia. Roh Allah menciptakan Oke, roh manusia. Oke, roh manusia. Pertanyaan saya, Yesus manusia bukan? Manusia memang. Ya udah, fix. Jadi kan contoh saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan Ya, Yesus melahirkan Yesus sebagai manusia, tidak Yesus mempunyai melahirkan roh, Yesus. tentunya apakah badan itu bisa bernafas? Apakah badan itu bisa berkata-kata kalau tidak melalui roh? Loh, roh begini, bukan tidak melalui roh. Nah, ketika Yesus mati, apakah Ya rohnya makanya masih dari ada di situ dalam? lah Bu Nora. Sebentar dulu deh. Roh Dek, itu begini kan aja. roh Sebentar Allah dulu, sendiri Dek. yang ada pada diri Dek. Yesus. Sebentar dulu, Dek. Ketika Yesus mati, rohnya masih ada tidak? Hah? Ketika Yesus mati, rohnya masih ada? Ya masih. Nah, jadi saya tanya sekarang, kalau manusia mati, apakah rohnya masih ada dalam jasad manusia itu? Ya masih. Loh, kenapa ketawa? Itu kan yang mati itu kan cuman tubuhnya, badannya. Betul, ya kan? betul. Jadi Sekarang kan, begini. misalkan ini ketika Bu kamu Nora, mati, misalnya sebentar Bu dulu. Nora dipanggil Allah mula, Les. contohnya. Ya. Ya. Jadi kan Ketika rohmu kamu itu, mati, nyawamu itu sebentar. kan dua Betul. pilihan, Sekarang ke saya neraka atau ke tanya. surga. Jadi kan badannya tetap Tidak, jadi jangan kubur. lari ke neraka. Jangan lari ke neraka. Saya tanya, ketika kamu mati, roh kamu masih ada di dalam jasad kamu atau tidak? Kalau di dalam tubuh saya tidak ada lagi roh saya lah. Ya Kalau udah. badan saya mati. Jadi fix, berarti roh yang ada di dalam diri kamu kan berarti tidak bisa mati. Benar? Benar. Nah, jadi bagaimana mungkin ketika roh sudah tidak ada di dalam diri kita, kita masih hidup? Itu hidupnya itu rohnya atau satu hakikat? Nggak hakikat, Dek. Kalau begini ya, Dek ya, dengarkan baik-baik. Karena membingungkan juga pertanyaanmu. Tidak bingung, memang bukan pertanyaan kakak itu tidak bingung, Dek. Yang bingung, yang tidak bisa, yang kau rasa bingung itu karena kamu tidak bisa menangkap. Begini ya, pelan-pelan kita ya. Roh itu adalah ciptaan. Nah, karena manusia diciptakan, jadi manusia ini hidup harus pakai roh. Makanya Allah menciptakan roh. Dia hembuskanlah roh itu di dalam seorang rahim perempuan ketika janinnya berumur hampir 4 bulan. Mulailah dia berdetak-detak, ya kan? Nah, roh itu bukan Tuhan. Tuhan menciptakan roh, iya, tapi roh itu bukan Tuhan. Kalau kau katakan roh itu Tuhan, makanya saya kenapa korelasikan ke iblis? Karena iblis juga adalah roh. Kamu baca di dalam Matius, ketika Yesus dicobai ke padang gurun, yang membawa dia itu adalah roh. Roh siapa? Roh iblis. Makanya kenapa kami tidak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Karena roh itu adalah ciptaan. Iblis juga ciptaan. Malaikat ciptaan. Kalian tidak mengatakan roh. Tuhan itu tidak roh, Les. Tuhan itu tidak roh. Tidak roh itu. Bagaimana mungkin itu? Kalau Mungkin. kalau Allah tidak punya roh, bagaimana bisa dia memberikan roh kepada manusia yang diciptakannya? Nah, makanya dia menciptakan roh. Loh, bagaimana dia bisa menciptakan rohnya sendiri sementara roh nggak ada? Karena Tuhan Kami. bukan roh. Lalu Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa, karena Tuhan tidak ingin disamakan dengan makhluk. Lalu terus. Lalu kita serahkan kepada Ito Faruk. Silakan Ito Faruk. Diserahkan ke Bapak Faruk. aduh. Allah tidak punya roh. Bagaimana ini konteksnya ini Bang Faru? Jelaskan ini. Allah tidak punya roh. Gimana? Allah tidak punya roh. Ya, karena memang Allah tidak butuh apapun. Karena dia tidak butuh apapun. Dia tidak membutuhkan apapun. Yang membutuhkan sesuatu, bahkan membutuhkan apapun, itu ciptaan.
Sementara Allah itu bukan ciptaan, dia pencipta. Dan untuk menunjukkan eksistensi dari kemahakuasaannya, dia tidak butuh jadi apapun, dia tidak butuh siapapun, dan bahkan dia tidak membutuhkan apapun. Contoh ya. Ya, Contoh, kita komparasikan ini. Seperti apa Contoh ini? Ini contoh kita komparasikan. Jika Oke. kalian katakan yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, berarti Tuhanmu lemah. Kenapa lemah? Tanpa Maria, dia tidak bisa hadir ke atas bumi ini. Kan gitu. Seandainya Maria keguguran, jadi nggak Tuhanmu dilahirkan? Kalau seandainya beraya sudah jadi. Tidak jadi, berarti dia tidak bisa menunjukkan kuasanya kan? Itu berarti lemah. Dan sifat Makanya lemah justru itu Bang pantas. Farouk, karena Allah berkuasa itu makanya Ibu Maria itu Bunda Maria nggak gugur. Oke. Jika dia maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa Maria? Tanpa rahim Maria? Memang bisa. Oke, mana datanya? Mana datanya dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya tadi kan bilangnya kan seandainya. Iya, mana datanya? Bilangnya seandainya Allah itu bisa Tidak, narasiku tadi tidak menggunakan menunjukkan seandainya. dirinya tidak melalui Ibu Gini, Maria. Dinda, narasi Tapi itu kalau saya tadi- menjawab bisa juga. Narasi itu Ya, tadi. dia itu Gini, menyatakan Dinda. dirinya itu Yesus itu dengan sebagai manusia harus dilahirkan dari melalui manusia juga. Narasiku tadi tidak menggunakan diksi seandainya. Dengarkan Dinda ya. Jika memang Tuhan Maha Kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Tidak ada seandainya ya. Saya tidak ada katakan seandainya. Silakan. Apa tadi? Jika memang Tuhan Maha Kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Bang Farouk, kalau konteksmu begitu saya bisa katakan iya. Tapi kan Allah ini Oke, kan ya bisa kau katakan sekarang. jadi Kasih Allah ini datanya. kan Mana? harus Kasih mengikuti data. Allah ini kan Ya, seolah-olah mengikuti ibaratnya apa itu namanya ya berkenosis itu harus mengikuti berkenosis kepada manusia sama seperti yang dilahirkan baru. Gak nyambung itu loh. Nggak nyambung. Gak nyambung. Gini Dinda, diskusi itu begini. Kau harus pertanggungjawabkan narasimu. Jika kau katakan dia bisa lahir ke dunia tanpa rahim Maria, kasih datanya. Di mana dia dikisahkan lahir tanpa Maria, tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya, tadi kan saya sudah bilang, Bang Farouk, kalau misalkan Bang Farouk atau Kak Nora itu menanyakan tentang saya untuk data, karena saya bukan seorang pendeta ya. Memang saya memahami kitab, jadi ayat-ayat terdapatnya itu memang saya membaca, tapi saya nggak Pendeta tadi itu. mengingatkan untuk pendeta. di mana ayatnya terdapat gitu ya kan. Jadi Nah, kalau jadi secara gini, untuk ya. memperjelaskan, Berarti- karena saya kan Oke, sering, gini. karena ke seorang jemaat di gereja. Oke, gini Lesmana. Saya Kalau mendengarkan. Oke, kalau gitu sebaiknya kau turun dulu, baca dulu Bibelmu sampai selesai. Alah, Kan itu gitu. kata Nora tadi, alamu nggak punya roh katanya. Itu bila sama Nora itu. Tidak ada narasi. Tidak ada narasi itu Nora mengatakan, dengar dulu. Tidak ada narasi itu Nora mengatakan Allah tidak Kalau punya Allah memang roh. tidak punya roh, kenapa Allah bisa hidup? Kok jadi memaksa kau narasi orang? Makanya itu narasi kalian Itu Nora tidak ada mengatakan Allah itu tidak punya roh, nggak ada. Itu Nora tadi mengatakan Allah itu bukan roh, karena memang Allah itu tidak butuh roh. Jadi begini Dinda ya, Allah itu tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi dia menghadirkan atau menjadikan sesuatu untuk menyatakan atau menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Contoh, kita bisa mengetahui adanya lebah karena di tangan kita sampai madu. Kalau madu tidak ada, bisa orang mengklaim tidak ada lebah. Tapi karena adanya madu, itu membuktikan adanya lebah. Tanpa harus kita bertemu dengan lebah. Kan nggak perlu kau bertemu sama lebah untuk memastikan bahwasanya lebah itu ada. Cukup dengan adanya madu.
Seketika kau konsumsi madu itu tadi, kau bisa memahami ada lebah. Karena apa? Madu ini ya dihasilkan oleh lebah melalui fermentasi. Ya ketika dia menghisap saripati dari bunga-bungaan, segala bunga-bunga gitu loh. Itu buktinya adanya lebah. Begitu juga dengan Allah. Allah melebihi dari segala sesuatu. Memang lo ngori nih dikasih penjelasan utama. Iya, terus lah. Ya, jangan gitu Nah, lah. sementara Allah bukan makhluk. Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan dia. Jika lebah memiliki kekuasaan dari situ, maka Allah maha kuasa dari situ, gitu loh. Dia tidak perlu, gitu loh. Dia tidak perlu dan dia tidak membutuhkan apapun ketika menunjukkan keberadaan dan juga kehadirannya. Maka dia menjadikan alam semesta ini. Adanya alam semesta ini adalah bukti keberadaannya Allah. Gitu loh. Jika ingin mematahkan itu, narasi itu, mematahkan pemahaman itu, kau harus hadirkan satu sosok, entah makhluk atau apapun itu, yang mengklaim atau diklaim dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Jika kamu tidak bisa menunjukkan antitesis itu tadi, bahwasanya ya ada satu sosok yang ada sebelum segala sesuatu ada, maka kamu harus mengikuti pemahamannya dan juga informasi yang mengatakan bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi kalau perkataan ini dinisbatkan kepada Yesus tidak pantas. Ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan akhir, sementara Maria lah yang awal sebelum adanya Yesus, gitu. Terpatahkan itu. Oke, saya paham. Tentang Bang Farus bilang tadi, artinya bilangnya begini, seolah-olah Allah itu tidak punya roh, ya? Bukan tidak punya roh. Pokoknya tadi itu bilang di sini orang nggak punya roh. Gimana sih? Allah itu bukan roh. Dia mengatakan tadi Allah bukan roh. Karena memang Allah tidak butuh roh dan tidak butuh apapun, gitu loh. Jadi Allah itu seperti apa sih? Nah, makanya berdasarkan kitab Keluaran kalian saja 6 nomor 4, ya manusia itu akan Itulah saya heran. Itulah saya heran ini sama komparasi, Dinda. Selalu Ini bukti komparasi. di kitab Ini Injil. komparasi. Udah jelas-jelas Ini kita beda aliran. Ini namanya komparasi. Jangan nanti kau menganggap aku cuma membenarkan imanku saja, gitu loh. Ini komparasi. Nanti setelah ini aku ke Quran. Namanya juga debat lintas iman. Harus dibawa komparasi antara Quran dan juga Bibelmu sendiri. Nah, dalam kitab Keluaran 6 nomor 4 jelas dikatakan manusia tidak mampu lihat Tuhan. Ketika manusia lihat Tuhan, dia akan binasa. Begitu juga dalam 2 Timotius 11 2 Timotius 6 nomor 16. Di situ juga dikatakan dialah yang bersemayam di atas, dialah yang bersemayam di dalam terang. Ya, makhluk tidak dapat mendatangi dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Begitu juga di dalam Al-Quran, gitu loh. Dikatakan tidak ada manusia yang mampu untuk melihat Allah. Oke, saya bertanya di sini, kenapa manusia tidak mampu untuk melihat Allah? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu bisa melihat matahari? Bisa. Oke, yang kamu lihat mataharinya atau sinarnya? Sinarnya. Sinarnya. Ini matahari ini. Sinarnya dengan mataharinya. Nih, matahari nih. Tak ada manusia yang mampu melihat matahari. Tapi yang kau terang lihat itu ada yang terangnya lagi, ada yang terang lagi. apa? Itu kan terangnya. Mataharinya kan ada bulatnya. Iya, tapi kau tidak bisa melihat mataharinya. Yang kau lihat hanya sinarnya saja. Sementara mataharinya tidak bisa dijangkau oleh matamu. Yang bulan itu apa? Dinda. Berarti yang bulan itu apa? Berarti ya bulan itu apa? Dengar dulu, Dinda, kok lari ke bulan lagi nih. Enggak, yang bulat matahari kan bulat. Loh, matahari bulan. Aduh, udahlah. Menurut penglihatan kita dari bawah ya kan. Udah, nggak sanggup. Matahari bulan, cemana matahari? Lalu, oke. Yang kau lihat itu sinar matahari, di mana sifat dari matahari itu bersinar. Tapi kau tak akan mampu melihat mataharinya. Jangankan kamu, gitu loh. Teknologi secanggih apapun sekarang tidak ada yang mampu melihat matahari, gitu loh. Apalagi mendekatinya.
Melihatnya saja tidak bisa, apalagi mendekatinya. Dipastikan akan hancur atau akan binasa setiap mata atau setiap apapun yang berupaya melihat dan juga mendekati matahari. Karena matahari memiliki sifat. Apa sifat dari matahari? Itu panas. Lalu tanya malam berarti Allah berarti ibaratnya sinar. Nah, karena matahari diciptakan oleh Allah, maka ya Allah itu memiliki sifat lebih daripada matahari itu tadi. Dengar dulu Bang Faru, dengar dulu. Kan kita ini kan saya ini kan mau belajar. Kita kan sama-sama sama-sama memberi pendapat ya kan? Ya kan? Nah, jadi tadi Abang Faru menyamakan ibaratnya contoh ya kan, contoh matahari seperti tadi ya kan, memang ada matahari tapi kita nggak nampak, yang nampak itu kan sinarnya ya gitu. Ya, terus Nah jadi Allah itu kita merupakan matahari atau berupa sinar? ya Allah. Aduh, begini. Kenapa begini susah ya. jawab? Begini, Les, bukan Kita susah jawab, kita Les. kan Les, membanding apa? Les, Mencontohkan. sebentar, bukan membandingkan. Begini, dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan itu hidup. Betul memang. Nah, sebentar. Sekarang begini, bisa nggak kau tatap 15 menit aja matahari itu? Bisa nggak kau lihat? Bisa kita bilang Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, matahari saja yang sudah ciptaan Tuhan aja nggak bisa kau pandang. Tapi Sudah tapi sejauh dalam itu. sedetik Sebentar atau 2 dulu, detik bisa kita lihat sebentar kan? dulu, Les. Oke, Sebentar oke. dulu. Orang ngomong loh. Oke. Matahari saja yang sudah sejauh itu, berapa ratus ribu kilometer jauhnya dari bumi, nggak bisa kau pandang dengan mata kamu yang telanjang, apalagi kalau keberadaan Tuhan. Itu maksudnya gitu loh, paham nggak? Tapi bayangan matahari apa kan? Bayangan. Sejak kapan matahari punya bayangan? Yang ada bayangan itu tahu. Aduh. Punya bayangan. Teman. Ya, oke, terus. Sekarang begini gede, kamu Nah. mengatakan tidak bisa kau pandang matahari, betul? Matahari ciptaan tidak? Matahari ciptaan. Nah, ciptaan Tuhan saja nggak bisa kau pandang seperti matahari, apalagi yang menciptakan itu yang mau kau lihat. Itu maksudnya. Paham nggak? Iya. Oke lah. Nah iyalah, sekarang begini, matahari dengan terangnya dia itu tidak bisa kita lihat seperti telanjang mata begini sampai 15 menit. Itu aja yang matahari aja yang sudah ciptaan tidak bisa kita pandang, apalagi yang menciptakan. Tapi dalam 1 detik 2 detik bisa kita melihat sinar mataharinya. Bisa kita melihat. Bisa. Tapi sinarnya, Tidak lama, tidak lama ya. sinarnya yang dilihat sinarnya bukan mataharinya. Iya. Mataharinya nggak terlihat, berarti sinarnya kita lihat begitu. Begini aja Iya, deh. makanya. Oh begitu. Gini Kita Pak, jauh. komparasi itu begini. Berarti- Ya dari Allah tadi yang bisa kau lihat itu adalah perbuatannya, gitu loh. Tapi bukan Allahnya, gitu loh. Yang kau lihat itu perbuatannya. Apa perbuatannya Allah? Ya, perbuatan Allah menciptakan alam semesta ini. Lihat ciptaannya, maka kau akan mengenal Dia, gitu. Oke, itulah udah. Oke lah kalau gitu. Oke. Nanti nggak perlu lagi. Enggak, gimana ya bilangnya ya? Ya iyalah, begini aja Kalau- deh. kalau itu- Sebenarnya gini lah, simple, les. Sebenarnya simpelnya tuh begini. Ya Oke. kan? Tadi yang sudah dicontohkan itu Faruk itu memang betul. Kita mengetahui Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu ya dari ciptaannya. Apakah bisa manusia menciptakan laut? Enggak. Apakah manusia bisa menciptakan langit? Tidak. Apakah manusia bisa membuat matahari? Tidak. Apakah manusia bisa memisahkan yang dari gelap ke terang?
terang itu dinamai siang, gelap itu dinamai malam. Tidak. Itu siapa yang menciptakan? Berarti ada kuasa Tuhan. Nah, Tuhan itu berkuasa, bukan Tuhan itu bermujizat. Nah, terus yang mengenalkan Tuhan ini siapa? Nah, itulah yang dikatakan namanya nabi dan rasul, utusan. Allah memilih hambanya untuk mengutus hambanya ini menyampaikan, "Hei, saya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nama saya adalah ini." Begitu. Makanya tadi dijelaskan di dalam Toha ayat 14, Allah itu memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingat. Paham? Itu di kitab Quran atau di kitab Injil? Al-Quran. Toha. Coba diperlihatkan kalau ada ayat seperti itu. Coba itu Faruk. Sabar ya. Berangkat aku. Coba dikasih napa itu dulu Bang Faruk, apa itu apa memang? Ya, nggak apa-apa tuh. Dia memang kalian. Nora itu ada itu. Iya, ada. Bilang apa tadi Bu Nora? Bilang apa tadi? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, didirikan sholat. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Aku tegaklah salat. Salat atau apa sih salat nih? Salat. Itu kan ada solata. Mana ada salat itu? Ya Allah. Kamu nggak paham huruf hijaiyah. Jangan ketawa. Seharusnya kan ditulis sholat, gitu bukan salat. Kamu aja bedakan utusan dengan pengutus saja nggak tahu mau apa tentang sholat. Oke, kita samakanlah, kita bikinlah sholat itu. Oke. Jadi Ya, mungkin enggak begini. Aku mau bertanya sama kamu, Les. Apakah kamu harus melihat Tuhan dulu baru kamu percaya? melihat Tuhan. Iya. Apakah Tuhan itu harus kelihatan dulu baru kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Allah itu kan nggak bisa terlihat. Nah, sekarang Yesus Allah kita bisa bukan. melihat? Tapi Ya, kalau Yesus di Allah konteks bukan. kami, tapi kalau di konteks kami Kristen, Allah itu memang nggak terlihat. Nah, terus Justru dia nggak terlihat, makanya dia itu menyamakan dirinya itu seperti apa Yesus itu tadi itu memberinya ibaratnya memberi contoh, ibaratnya contohnya itu kan memberi badannya sebagai tubuh Yesus, tapi rohnya itu kan roh Allah. Itu kan roh Allah itu Yesus kan kan nggak bisa. mengatakan, Yesus kan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang kamu tidak percaya. Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kawan-kawan di bawah udah minta disedipkan di itu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Bang Lesmana tadi? Kabur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Udah sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga di kantor. Sakit ya Pak Masih Mario? pakai jaket. Iya, Pak. Aku nelpon kok tadi nggak aktif nomor. Oh, lagi jalan nggak ini? Ya, silakan Bang Mim, ada yang sampaikan Bang Mim. Mau disalibkan. Mim, Aku baru mau apakan lo? Ya Allah. Tadi mau Bing. saya jelasin, mau saya ajak berpikir secara logika, bukan menggunakan Bang, udah banyak logika yang kita kasih Bang. Ya, Dari matahari itu bukan- aja udah logika apa tuh? mau menggunakan apa? Maksudnya gini, bahwa tuh
Allah atau Tuhan atau Allah itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Seperti contohnya kayak gini aja. Seandainya Tuhan atau Allah ini bisa dijangkau oleh akal dan pikiran, ibaratnya kayak gini aja. Manusia pegang gelas atau botol, dia ngantuk, jatuh apa tidak itu botol itu. Pas dikala dia ngantuk atau dia ketiduran, itu pasti jatuh. Begitu juga Tuhan, kalau bisa dijangkau oleh akal pikiran orang, ya terus misalnya maaf nih, misalnya Tuhan yang mati, dikala dia mati 3 hari. Enggak, aku kok yang jadi bingung. Bingung aku dengan narasi. Udah simple. Bisa nggak lihat matahari? Tidak bisa. Setengah menit aja nggak bisa. Nah, ciptaan saja, yang diciptakan saja nggak bisa kita jangkau dengan mata telanjang, apalagi Maha Pencipta itu. Gitu loh, udah selesai gitu loh, fix. Oke, Cahaya, saya beli Cahaya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau sampaikan? Enggak, tadi saya pengen naiknya, kesel banget lihat si Les tadi kok nggak mudeng-mudeng gitu loh. Itu Kesel banget apa bang? lihat. Soalnya saya dengan Dito Farid dulu seperti itu juga kok. Iya bang, pengen ngapain udah turun aja, dia nggak paham tuh, udah gitu dikasih penjelasan sama ibu itu juga nggak nyambung gitu loh ya, apa yang diterangin sama yang didengar itu nggak nyambung, makanya kesel banget. Udah sih cuma itu aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Lesmana itu analogi, kalau bisa dianalogikan begini. Dia masih kelas 1 SD, seharusnya dia belajar membaca dulu, tapi dia mempertanyakan tentang rumus Pitagoras, gak akan nyambung. Mendingan dong. Karena apa? Akal dia belum nyampe ke sana. Belajar dulu membaca, gitu loh, step by step, belajar baca, belajar hitung, baru belajar rumus Pitagoras, gitu. Di mana Boy Tonora? Nggak tahu. Lagi apa tuh? Lagi berjualan. Di mana jualannya? Hah? Kamu